Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman, saudaraku, pengurus PI PB, PI Pusat, lebih khusus Kang Ustadz Ahmad yang menjadi wasilah saya bisa bicara pada pagi hari ini, tampil untuk kesekian kalinya. Kemudian Kang Maulana yang juga host dan juga wasilah kita bisa bergabung pada pagi hari ini, dan seluruh teman-teman pengurus besar dan pengurus daerah di seluruh tanah air. Berbahagia kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan berbahagia ini dalam sebuah silaturahim intelektual di mana kita sudah biasa melaksanakan kegiatan pengajian subuh pada subuh ya, pengajian pada hari Jumat. Hari ini kita akan bicara tentang sebuah tema yang saya kira sederhana, tapi setidaknya kontekstual dengan kondisional kita dalam konteks hari ini, baik di dalam negeri kita sendiri di tanah air maupun secara global ya, yang sedang melanda kehidupan kita secara keseluruhan di seluruh belahan bumi dunia ya. Nah, kemudian teman-teman mobil khusus dari Sumatera dan Jambi barangkali juga ada yang bergabung cukup banyak, mungkin juga ikut bersama kita pada pagi hari ini. Pada saya diberikan tema yaitu kehadiran Allah SWT dalam kehidupan. Tema ini ringan, sederhana, tapi insya Allah kita bisa kaji secara lebih mendalam nanti dan mendasar, supaya lebih kita bisa diskusikan lebih jauh nanti, lebih luas tentang topik yang kita angkat pada pagi hari ini. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, saya berangkat dari pengantar dengan sebuah pertanyaan sederhana, yaitu mengapa kita harus dihadirkan oleh Allah dalam kehidupan ini. Ini yang penting kita kita urai pada pembahasan pada pagi hari ini. Sebenarnya kalau kita bicara tentang kehidupan, semua makhluk di muka bumi atau di dunia itu sudah selesai urusannya dengan Allah SWT. Siapapun mereka selain manusia ya, kecuali manusia yang masih tergantung dengan Allah, yang masih sangat memerlukan dengan Allah, dan dengan juga makhluk-makhluk yang lainnya. Seperti juga yang paling utama itu adalah tentang janji kita kepada Allah, sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-A'raf ayat 172, yang di sana ada kata kuncinya yaitu alastu birrabbikum qalu bala sahidna. Bahwasanya ketika kita akan lahir ke dunia, akan dilahirkan oleh ibunda kita tercinta, ketika ruh ditiupkan, kita berjanji kepada Allah, dan Allah bertanya pada kita, alastu rabbikum. Kata Allah, siapa Tuhanmu? Siapa Rabbmu? Kata Allah, alastu birrabbikum. Maka kita menjawab, dan sekaligus kita berjanji, bersahadat kepada Allah SWT bahwa Tuhan kita adalah Allah. Kemudian seiring dengan itu kita berjanji, qalu bala sahidna. Nah, itulah janji yang sering kita ucapkan ketika akan lahir, dan kepada anak-anak kita atau cucu kita yang juga kita qomatkan, sekaligus juga sebelumnya kita azankan. Nah, itulah janji kita, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Janji itu belum selesai kita tunaikan. Maka itu artinya persoalan kita dengan Allah itu belum selesai sesuai dengan janji-janji kita.
di dalam kehidupan dunia. Karena kita bukan hidup di dunia yang vakum, dunia yang hampa, maka perjalanan perjanjian kita itu sering distorsi di dalam kehidupan, sering zigzag. Kalau istilah Al-Ghazali itu sering pasang surut. Iman kita, hati kita itu sering pasang surut. Al-imanu yazidu wa yanqus, pasang surut seperti air begitu. Karena itu tadi, karena kita hidup bukan di dunia yang hampa atau vakum, sehingga persoalan kita dengan Allah belum selesai sesuai dengan janji-janji yang sudah kita ucapkan itu. Sehingga usainya atau selesainya kapan? Ya tentu Allah yang tahu. Dan persoalan kita juga dengan para malaikat belum selesai. Buktinya sampai detik ini kita masih dikawal oleh Raqib Atid. Demikian juga malaikat yang lain masih juga memantau dan belum melaksanakan fungsi-fungsinya, tugasnya sebagai petugas Allah. Bukan petugas partai, petugas Allah gitu. Jadi belum selesai dia melaksanakan tugas-tugasnya itu. Baik Raqib, Atid, Malik, Ridwan, Jibril, Mikail, Israfil, Israel, sampailah pada Munkar dan Nangkir. Belum selesai. Maka itu kita masih punya hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan janji-janji itu dengan Allah, yang juga dijalankan janji-janji itu oleh para malaikat. Dan kita juga belum selesai urusan kita dengan jin, dengan iblis dan setan. Belum selesai. Buktinya mereka masih bekerja setiap hari. Kinerja mereka masih berjalan, masih ditagih oleh komandannya gitu. Bahkan kita setiap lahir udah dibekali seorang jin dalam hidup kita yang kita kenal dengan korin. Nah itu menunjukkan bahwa mereka bekerja menjalankan visi misinya. Kita juga menjalankan janji-janji kita, belum selesai. Nah bahkan juga terakhir kita juga masih punya problem, punya urusan, persoalan dengan sesama manusia, juga belum selesai. Mulai dari kita kanak-kanak, sampailah masuk masa anak, masuk akil balik, sampai hari ini kita berhubungan dengan manusia. Dan hubungan itu ada yang mungkin kita jalankan dengan baik, indah, ada kita jalani dengan kezaliman, dengan kejahatan, dengan kecurangan, dengan keculasan, dengan fitnah dan adu domba, dengan gosip dan intrik. Inilah yang kita jalankan, dan apa yang kita jalankan ini misi kita belum selesai. Maka itu kita masih punya persoalan, punya problem. Nah, oleh karena itu kita belum berakhir kehidupannya. Jadi ketika nanti rezeki itu Allah stop, ketika perjalanan ajal kita Allah stop, artinya disitulah berakhirnya persoalan-persoalan kita, urusan kita dengan Allah, dengan para malaikat, wabil khusus Raqib dan Atid. Demikian juga jin, iblis dan setan dengan manusia sesamanya. Nah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita dalam hidup ini masih berurusan dengan Allah dan makhluk-makhluknya yang lain. Bagaimana dengan makhluk yang lain? Tidak ada lagi masalahnya kita. Karena mereka memang dihadirkan ke muka bumi, ke dunia ini untuk kita. Apapun bendanya, baik itu angin, hujan, air, tanah, tumbuhan, hewan, semua dihadirkan untuk kita. Tapi mereka urusannya udah selesai dengan Allah. Justru kita yang berurusan dan berkepentingan dengan mereka, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka udah selesai, karena setiap saat mereka adalah bertasbih, Subhanallah. Mereka sibuk berbuat, bekerja, mengabdi hanya karena Allah. Mereka setiap saat menyanjungkan Subhanallah. Pohon-pohon sampai kepalanya itu, akarnya itu ke dalam bumi, itu kepalanya itu menunjukkan bahwa dia setiap saat bertasbih kepada Allah. Jadi udah selesai persoalan-persoalan yang berkenaan justru dengan Allah. Jadi mereka semua
dalam kehidupannya hanya mengabdi kepada Allah dan karena Allah. Nah, kita yang masih bermacam-macam, ada yang sudah mendekat, ada yang baru akan mendekat, ada yang sudah menjauh. Inilah problem-problem yang kita hadapi, sehingga kita relatif ada yang sudah mengingkari tentang pernyataan kita ketika akan hadir ke muka bumi Allah dari rahim ibu kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertanyaan berikut, mengapa Allah juga hadir dalam kehidupan itu? Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala hadir dalam kehidupan kita, utamanya manusia? Nah, tadi kalau dikatakan semua makhluk selain manusia udah selesai, tapi kita spesial, khusus. Memang Allah hadir secara khusus untuk kita. Mengapa? Apa gerangan? Kita merujuk pada tafsir komprehensif yang ditulis oleh imam besar, yaitu Imam At-Tabari, dalam tafsirnya yang populer itu, yaitu tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran. Dia memberikan ada 4 faktor yang menyebabkan mengapa Allah itu hadir di dalam kehidupan makhluk, wabil khusus adalah manusia. Di antaranya yang saya kutip adalah, pertama, dia menghadirkan diri menunjukkan keesaannya, Maha Esanya kepada makhluk, karena ada makhluk yang belum sadar, yang belum zakaro. Ada makhluk yang belum sadar dari mabuknya gitu, tentang duniawi dan tentang kehidupan yang fana ini. Maka itu Allah katakan, ada istilahnya mereka ada yang tidak sadar, itu dalam artian sukaro, mabuk, ada juga dalam artian zakaro, jadi tidak sadar, belum mau mendekat, taat dan patuh pada Allah. Jadi kita ini memang diminta adalah dari sukaro, dari keadaan hidup yang mabuk, lupa diri dengan dunia Allah ini, kepada zakaro, yaitu kehidupan yang sadar diri kepada Allah SWT. Nah, Allah tunjukkan, buktikan bahwa, hei manusia, aku ini Esa. Sebagaimana diungkapkan dalam surah Al-Ikhlas, tegas sekali, Allahus Samad itu. Allah katakan bahwa aku Esa. Nah, keesaan itulah bahwa dia ingin membuktikan. Dia membuktikan pada manusia yang telah diberikan seperangkat hati, pikiran, dan seluruh indrawi lainnya, apakah berpegang teguh dengan janji tadi yang sudah diikat di dalam rahim ibu kita ketika kita lahir ke dunia. Dan saat itu kita sudah meyakini, mengakui keesaan itu. Tapi lagi-lagi kita dalam perjalanan, keesaan itu relatif tergerus. Kita sudah mulai menduakan Tuhan, kita menigakan Tuhan, bahkan lebih dari satu dalam kehidupan kita. Apakah kita menuhankan benda, menuhankan harta, menuhankan jabatan, menuhankan atasan? Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka itu Allah hadir dalam kehidupan kita. Beliau ingin kita kembali tetap pada janji semula. Alastu birrabbikum. Allah ingin mengembalikan kita on direct track. Agar apa? Agar sesuai janji itu, maka juga pada akhirnya, endingnya nanti, kita juga diberikan, yaitu reward, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, kata Tabari, Allah ingin membuktikan dirinya sebagai pencipta, Maha Cipta itu. Nah, dalam surah Al-An'am juga kita temukan tentang ciptanya Allah itu. Maka itu kita kenal Allah Maha Cipta. Kalau tadi Allah dengan keesaannya, maka kita kenal dengan Maha Esa. Kemudian sebagai penguasa, Allah juga ingin tunjukkan bahwa dirinya adalah Maha Kuasa sebagai penguasa. Banyak sekali ayat yang bicara tentang kekuasaan Allah ini. Antara lain dalam surah Az-Zuhruf ayat 13 tentang kekuasaan Allah, Malikal Mulki. Jadi Allah lah pemilik kekuasaan, Allah lah pencipta kekuasaan, dan Allah pemberi kekuasaan.
Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dan Allah lah yang memiliki kekuasaan itu. Allah berikan kekuasaan itu kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan demikian juga Allah cabut kekuasaan itu sekira Allah tidak menghendaki. Itulah, maka itu orang yang memaksakan diri berkuasa, memaksakan diri menjadi penguasa, tentu juga itu menyalahi sunatullah. Dengan segala cara menjadi penguasa, ini juga menyalahi sunnah Allah. Karena garis tangan sebagai penguasa itu juga sudah ditentukan Allah dengan kekuasaannya, dengan kemahakuasaannya. Dan yang keempat, kata Tabari, Allah adalah sumber ilmu. Jadi segala ilmu pengetahuan itu sumbernya dari Allah, yang apakah tersurat melalui Al-Quran atau juga melalui kauniyah, alam semesta, yang ditunjukkan di tengah kehidupan kita semua. Inilah maka kata Allah bahwa dirinya adalah maha tahu, maha paham, maha mengerti akan semua kehidupan, semua kebutuhan, semua keinginan daripada semua makhluk. Inilah kata Tabari mengapa Allah hadir di dalam kehidupan manusia, mengapa Allah menghadirkan keberadaannya di dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya bagaimana Allah hadir di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia, dalam keseharian. Nah, kita menemukan ada 3 ayat dalam konteks ini, tapi kita bahas khusus ayat Luqman atau surat Luqman ayat 16, yang kata kuncinya adalah ya'ti bihallah. Yang lain-lain hanyalah penguat, seperti misalnya Qaf. Surat Qaf itu Allah menunjukkan dekatnya Allah dengan kita. Artinya Allah hadir di tengah kehidupan kita, ya artinya dia sudah sangat dekat. Bukan saja sekedar hadir, tapi sudah ada di dalam denyut nadi, dalam tarikan napas dan langkah hidup kita. Seperti dikatakannya akrabu ilaihi min hablil warid. Allah katakan bahwa dirinya itu sangat dekat, lebih dekat dari urat nadi lehermu, ya, atau urat lehermu. Begitu dekatnya beliau dengan kita. Nah, tapi kita tidak bahas tentang itu, tapi kita ingin mengangkat dalam surah Luqman ayat 16 yang letter-letternya kita lihat di depan, ya. Bapak Ibu bisa kelihatan ya barangkali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min hardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati wal ard ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi atau zarah atau debu dan berada dalam sebuah batu atau di langit maupun di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha teliti. Nah, kita ingin mengangkat di sini adalah tentang ya'ti bihallah, yang seperti dikatakan oleh surah Luqman ini, ya. Apa itu maksud ya'ti bihallah? Kalau sini letter-letternya adalah bahwasanya apa yang ada di seluruh alam ini semuanya itu adalah diberikan oleh Allah. Diberikan apa itu? Baik balasan, kemudian juga balasan itu apakah positif atau negatif, apakah sanksi atau reward, sanksi punishment, ya, hukuman, atau juga penghargaan, pahala atau dosa. Nah, inilah istilahnya ya'ti bihallah. Artinya kalau pandangan At-Tabari mengatakan ya'ti bihallah itu adalah setiap makhluk itu ya'ti bihallah, tergantung kepada Allah. Allah hadir di dalam setiap makhluk. Allah ada di dalam setiap makhluk. Sekalipun sebesar debu makhluknya itu, kalau dalam bahasa kimia fisika itu sebesar molekul atau sel yang ada dalam kehidupan manusia, apakah dia dalam batu, dalam tanah, di dalam kayu,
atau dalam tubuh kita, itu semua tergantung pada Allah, ya'ti bihallah. Jadi tidak ada yang lepas dari kendali dan kontrol Allah, tidak ada yang lepas dari monitoring daripada Allah. Sehingga kehadiran semua makhluk itu benar-benar dipantau, dikontrol, dan Allah hadir di dalam kehidupan mereka. Seperti dikatakan tadi, Allah sudah ada di dalam diri kita, seperti dekatnya dengan urat nadi itu. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Begitu dekatnya. Jadi aqrabu, qarib sekali, dekat sekali Allah. Oleh karena itu, dia sudah hadir di dalam kehidupan kita. Dia sudah ada dalam kehidupan kita. Kita saja yang tidak sadar. Masih sering ingkar dengan janji kita. Padahal Allah pantau kita. Allah monitor kita, Allah kontrol kita, dan Allah punya CCTV terhadap kita, baik langsung maupun melalui petugas-petugasnya, yaitu para malaikat yang selalu mengikuti kita, mengawal kita, selalu merekam setiap apapun tarikan langkah dan napas kita. Nah, maka itu ya'ti bihallah ini menunjukkan bahwa Allah hadir dalam setiap tarikan napas kita. Kecuali kalau napas itu dihentikan, berhenti. Maka saat itulah ruh kita keluar dari jasad dan kita berhubungan dalam dunia yang berbeda, yaitu ruh dengan Allah SWT. Tapi kehidupan manusia di dunia sudah terputus dengan kematian itu. Maka itu Bapak Ibu sekalian, dengan kita ya'ti bihallah, artinya tidak ada yang bisa kita banggakan. Tidak ada yang bisa kita melakukan sikap-sikap tindakan berlebihan di muka bumi Allah ini. Allah juga ingatkan dalam ayat-ayat yang lain, wala tamsi fil ardi marroha. Jangan engkau langkahkan kakimu di muka bumi ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan arogan. Nggak ada tempat kalian itu untuk sombong, maroha. Nggak ada. Karena yang sombong itu apa? Yang disombongkan itu apa? Semua aku yang bikin, semua aku yang ciptakan, semua aku yang kasih, semua aku yang meliharanya, aku yang menjaga, aku yang mengontrol, aku yang memonitor, dan aku yang memenuhi semua kebutuhan saudara kalian. Lalu apanya yang ente sombongkan gitu? Inilah Allah selalu ingatkan kita dalam kehidupan. Tapi dasar manusia yang di dalamnya itu ada kekuatan-kekuatan amarah, jinun yang juga berkolaborasi dengan nafsu kita, sehingga nafsa ini atau nafsa la amaratun bisu, nafsu itu selalu cenderung kepada kemungkaran dan kezaliman. Inilah yang membuat kita acap kali sombong dengan sedikit kelebihan kita, sedikit kehebatan kita, sedikit kemewahan kita. Padahal itu hanya sebutir pasir Allah berikan pada kita, bukan untuk kesombongan, tapi adalah untuk kesyukuran kita, untuk ketundukan kita, untuk kita ingat dengan janji-janji kita. Alastu birrabbikum. Karena Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, justru janji ini sudah kita lupakan dalam kehidupan. Maka itu Allah selalu ingatkan melalui ayat-ayatnya dan kauniyahnya dalam kehidupan kita di dunia. Bahkan juga diingatkan Allah, ada yang langsung pada kita dengan peringatan-peringatan macam-macam, dengan musibah, dengan juga berbagai bala bencana. Ini pada dasarnya adalah Allah mengingatkan kita akan janji-janji yang sudah pernah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kehadiran Allah tentu saja dia bekerja secara cerdas. Dia memberdayakan petugas-petugas Allah. Ya, lagi-lagi bukan petugas partai, petugas Allah. Siapa dia? Di antaranya inilah para malaikat yang terus bekerja sampai hari ini melaksanakan tugas-tugas Allah.
Demikian juga para nabi dan rasul, mulai dari Adam sampai Rasulullah, Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian para ulama, al-ulama warisatul anbiya, itu juga menjadi petugas Allah sebenarnya dalam menyampaikan kalamullah dan juga mengingatkan kita semua bahwa kita ini ya'ti bihallah, tergantung pada Allah. Ada janji dengan Allah, ada komitmen dengan Allah. Maka itu Allah minta konsisten. Inilah yang mengingatkan konsistensi itu. Ada malaikat yang kadang-kadang diberikan ingatan dengan caranya. Para nabi dan rasul telah memberikan ingatan dengan kalamullah dan uswahnya. Para ulama sampai hari ini juga memberikan tausiahnya dengan pesan-pesan kalamullah, dengan juga sunnah-sunnah Rasulullah. Dan termasuk juga ternyata jin itu juga adalah termasuk petugas Allah, dikatakan oleh Tabari dalam tafsirnya itu. Inilah yang akan bertugas, yang sedang bertugas, dan juga yang sudah bertugas melaksanakan tugas-tugas Allah ini, melakukan monitoring, kontrol terhadap janji kita yang sudah kita ikrarkan pada Allah Subhanahu wa taala itu, dan yang sudah mengikat kita dalam kehidupan sehingga kita ya'ti bihallah. Bapak Ibu sekalian, apa dan siapa senjatanya Allah? Ternyata juga selain petugas, Allah punya senjata-senjata. Yang senjata itu dia simpan dengan baik, dia letakkan dengan baik, bahkan dia berikan sebagai kemaslahatan manusia dengan baik. Di antaranya adalah At-Tabari mengatakan semua makhluk yang mendampingi kehidupan manusia selain malaikat dan jin itu adalah dikenal dengan senjatanya Allah. Jadi ketika Allah akan memerangi manusia, atau dengan kata lain menghakimi manusia, atau dengan juga bahasa lain memberikan panis, menghukum manusia, maka Allah akan berikan kekuatan-kekuatan kepada makhluk-makhluk selain manusia. Ternyata itu adalah senjata Allah. Kemudian juga mereka yang menjadi senjata Allah ini adalah makhluk-makhluk hidup maupun makhluk mati yang ada di sekitar kita, lingkungan kita, yang sesama makhluk dengan kita. Kemudian mereka juga ada yang bergerak dan juga mereka berbuat sesuai dengan protap yang diperintahkan Allah. Istilahnya ya'ti bihallah tadi. Jadi protapnya itu adalah ya'ti bihallah, sesuai ketentuan Allah, sesuai dengan apa yang sudah diberikan sebagai role model dari Allah atas perintah yang diberikan. Nah, kalau di luar pekerjaan itu, hari-hari apa kerja mereka? Subhanallah, mereka hanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Jadi mereka tidak seperti kita yang seringkali lupa diri dengan Allah, lupa kita berpijak di bumi Allah, lupa kita bernapas dengan napasnya Allah, lupa kita makan dengan rezekinya Allah, lupa kita bahagia dengan keluarga, anak, istri, yang itu adalah pemberian daripada Allah. Kelupaan-kelupaan inilah yang membuat kita lupa janji kepada Allah. Tapi mereka semua makhluk taat dan patuh pada Allah. Sami'na wa ata'na. Tapi manusia seringkali acap kali sami'na wa asaina. Mereka mendengar, mereka paham, mereka tahu, tapi asaina, mereka abai, mereka lalai dalam kehidupan. Sehingga lagi-lagi Allah mengingatkan, Dia hadir di dalam kehidupan kita, dalam setiap tarikan napas dan langkah kehidupan manusia. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara Allah menghakimi, menghukum makhluk manusia ketika manusia tadi tidak mau menepati janjinya, alastu birrabbikum, tidak mau menyadari, tidak mau mengakui bahwa mereka itu ya'ti bihallah, tergantung pada Allah, bersandar kepada Allah. Allah lakukan ada 6 protap. Jadi Allah juga tidak mau ujuk-ujuk memberikan sebuah keputusan
yang sifatnya punishment itu, menghakimi gitu. Ternyata juga Allah sangat adil, sangat arif. Apa langkah pertama Allah lakukan kepada kita? Bagi orang-orang yang tidak mau kembali kepada on direct track tadi dengan janji kepada Allah itu, yang tidak mau ya'ti bihallah, mengakui, tergantung, bersandar pada Allah itu. Ya, padahal kita sudah diberikan, pertama Allah berikan kita bekal dulu dalam kehidupan ini. Jadi ketika kita sudah sempurna di dalam rahim ibu kita, di usia 3 sampai 4 bulan ditiupkan ruh. Setelah ruh ditiupkan dan Allah lengkapkan diri kita itu, maka Allah berikan yaitu hardware dan software. Hardware itu, hardware-nya adalah fisik kita, jasadiah kita. Software-nya adalah program-program yang diberikan dengan memori yang besar. Hati kita diberikan Allah, pikiran kita, pendengaran kita, semua indrawi kita. Maka itu dikatakan dalam surah yang populer itu An-Nahl ayat 78, Allah katakan pada kita, Allah ingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Jadi Allah ketika mengeluarkan kamu dari rahim ibu kamu itu, kamu dalam keadaan tanpa apa-apa. Arti tanpa mengetahui apapun. Tapi kita sudah punya rekaman memori yang sudah kita ikat janjinya kepada Allah. Tapi ketika lahir ke dunia, kita seakan lupa semuanya itu ketika kelahiran itu. Nah, maka itu Allah katakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Jadi seiring dengan itu Allah berikan bekal kepada kita. Allah lengkapi dengan software sam'a, pendengaran. Kemudian absor, penglihatan. Kemudian lagi hati, afidah, untuk memberikan tanggapan, hati dan pikiran. Apa yang Allah minta pada kita sepanjang hayat kehidupan kita ini? La'allakum tashkurun. Agar kita bersyukur kepada Allah, agar kita ingat dengan janji kepada Allah. Jadi Allah sudah bekali bekal itu, hardware maupun software bagi manusia yang sudah sangat lengkap dan sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain yang ada hanya dibekali instingnya tanpa nafsu, hanya diberikan akal. Tidak seperti lengkap seperti kita manusia, ada akal, ada hati, ada nafsu. Itu semua adalah software bagi kita yang melekat, yang menyatu di dalam hardware jasadiah kita dalam kehidupan. Nah, tapi pada awalnya kita la'allakum ta'lamun. Kita tanpa mengetahui apapun. Tapi Allah kena sayangnya, cintanya, dan kita sudah berjanji kepada Allah, Allah bekali hardware dan software itu dengan lengkap dalam kehidupan dunia. Yang kedua, Allah juga berikan kalamnya. Jadi kalau Allah sudah berikan hardware, software, Allah berikan kalamnya sebagai hudan, sebagai panduan, guidance kita dalam kehidupan. Itulah yang kita temukan dalam surah Al-Baqarah. Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya Al-Quran itu diberikan kepada manusia yang hidup, bukan manusia yang mati. Nah, sebagai panduan kita. Jadi Allah tidak hanya memberikan hardware dan softwarenya, karena waktu itu belum berfungsi. La ta'lamun. Tetapi seiring dengan itu, Allah juga berikan uswahnya. Mulai dari Nabi Adam alaihissalam itu menjadi uswah kita. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalamnya sebagai hudan, uswahnya adalah Rasulullah. Jadi contohnya langsung, role model kita. Sehingga kita tidak akan tersesat selamanya kalau berpegang dengan kalamullah sebagai informasinya, petunjuknya bagi kehidupan kita, dan role modelnya yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam kehidupan. Jadi nggak akan kesasar, nggak akan tersesat di rimba belantara kehidupan ini, karena dua-duanya itu sudah diberikan Allah semua. Tinggal kitanya mau nggak berpegang teguh kembali dengan janji-janji kita kepada Allah SWT. Yang berikutnya, ketiga, Allah beri nikmat dan anugerah. Maksudnya itu apa? Itu menguji kita. Sudah Allah beri petunjuknya, Allah berikan uswahnya,
Allah uji kita dengan berbagai nikmat dan anugerah. Nikmat itu sifatnya jangka pendek, ada yang diberikan langsung, ada yang bertahap. Kalau anugerah itu sudah sepanjang kehidupan. Seperti hidup kita itu anugerah. Napas kita, semua yang gratis Allah berikan itu anugerah. Tapi nikmat sifatnya lebih kepada hal-hal yang langsung atau tidak langsung. Nah, dalam kehidupan kita Allah berikan dua itu. Dalam bentuk ujian, dengan keindahan, kesenangan, dan kebahagiaan. Maka itu ada istilahnya ujian, itu dikenal dengan fitnah. Demikian juga hal-hal yang berkenaan dengan zina. Zina itu adalah merupakan keindahan-keindahan. Kemudian manusia merasa senang. Kemudian zain itu kesukaan-kesukaan, kecintaan-kecintaan, sehingga manusia menjadi bahagia, tenang, dan damai. Nah, ini juga kita temukan dalam beberapa surat, misalnya Kahfi 46. Di situ juga Allah katakan, al-malu wal banuna fitnatul hayatid dunya. Jadi harta benda, pangkat, jabatan, apapun yang diberikan Allah pada kita sebagai nikmat, itu nikmat. Itu semua adalah fitnatul hayatid dunya. Fitnah bagi kamu di dunia. Artinya ujian, cobaan bagi kamu. Karena banyak sekali ada orang yang bisa bersyukur di dalam kesulitan, kepapaan, kemiskinan. Tapi kadang-kadang orang ada yang tidak lolos dengan berbagai ujian berupa nikmat, harta yang banyak, jabatan, kemudian lagi kesenangan dunia. Banyak sekali yang begitu. Dalam masa Rasul banyak sekali orang yang berubah gaya hidupnya dengan adanya rezeki yang diberikan Allah dalam bentuk nikmat itu. Nah, kebanyakan ketika mereka diberi nikmat, mereka berubah gaya hidup. Padahal kalau mereka bertahan dengan kebutuhan hidup, mereka pasti on direct track dengan gaya hidupnya. Tapi karena kebutuhan hidup itu dirubah dengan gaya hidup, maka orang tidak akan pernah berada di on direct track, yaitu di jalur yang benar. Pasti dia mengikuti tren, selalu dengan segala cara melakukan sikap dan perbuatan halal, haram, hantam. Nah, kemudian zina juga. Zina itu adalah merupakan keindahan. Al-malu wal banuna zinnatul hayatid dunya. Adalah perhiasan keindahan dunia. Jadi satu sisi dia merupakan ujian, tapi juga keindahan kita. Maka itu Allah itu zayin, indah. Allah itu adalah penuh dengan kebaikan. Jadi Allah cinta keindahan dan kebaikan. Kebaikan dan keindahan itu adalah satu kutub. Itulah yang diminta Allah pada kita. Zayin. Demikian juga Allah karena sayang dengan kita, Allah berikan rasa hub. Dalam surah Al-Imran Allah katakan zuyyina linnas hubus sahwati minan nisa. Diberikan keindahan, rasa senang, rasa bahagia pada manusia. Seperti apa rasa senang dan rasa bahagia itu? Adalah rasa cinta, hub. Kepada siapa? Pada manusia-manusia. Laki-laki kepada wanita, wanita pada pria. Tapi bukan sesama pria, dan juga bukan wanita sesama wanita. Seperti yang kita saksikan di media sosial, di mana ada beberapa negara yang sudah membuat undang-undang membolehkan kawin sesama laki-laki. Nah, ini kan menghilangkan keindahan itu. Menghilangkan fitrah Allah. Ayam jago saja tahu dia mana ayam betina dan mana ayam jantan. Gak mau dia ngepet atau merayu ayam jantan. Tapi manusia kok bisa lupa? Udah diberi hati, diberi pikiran gitu kan. Allah zayin memang indah. Indah itu satu kutub dengan kebaikan, baik. Dengan kesolehan gitu. Jadi kalau sudah seleranya hub, cintanya kepada sama pria, wanita sama wanita, itu sudah menghilangkan fitrah keindahan. Allah itu indah. Indah tak bertepi. Tidak ada yang bisa mengukir keindahannya. Kalau kata Al-Ghazali itu, Allah itu sangat indah. Bagaikan lautan, tidak ada tepi. Allah itu melahirkan atau juga menciptakan Al-Quran yang menjadi kalam itu adalah ilmu yang bagaikan samudra.
Jadi ilmunya juga tidak sebanding, tidak ada tara, keindahnya pun tidak ada tara. Dan itu dia minta pada kita, pada manusia. Yang keempat, ketika Allah peringati kita dengan syukur agar kita mau ikat janji tadi, kita pegang teguh, kita bersandar dengan janji itu, ya tibihallah, tapi kebanyakan kita kufur dalam kehidupan. Sehingga sampai Allah kecam, Allah marah, Allah murka. Allah katakan balhum adol. Ada di antara kamu itu balhum adol, lebih dari hewan ternak, kata Allah. Dalam satu surat katakan lahum kulubun la yafqahuna biha walahum ayunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha. Kata Allah, aku sudah berikan kamu hati, kulubun, tapi nggak dipakai untuk merasa, untuk menyadari akan keberadaan aku aku hadir di tengah kamu semua. Aku sudah berikan pikiran, tapi kamu gak gunakan itu. Kamu itu adalah hewan ternak. Ulaika kal an'am. Kamu itu bagaikan hewan ternak. Nah, lebih dahsyat lagi, balhum adol. Lebih dari hewan ternak. Wah, lebih parah itu. Hewan ternak katakanlah seperti sapi. Kita sudah dibilang seperti sapi gitu. Seperti kambing, seperti kerbau. Tapi ini lebih dari itu. Balhum adol. Saking murkanya Allah, karena sudah dibekali tadi dengan hardware itu dan softwarenya, hati, kemudian lagi pikiran, pendengaran, tapi tidak kita gunakan untuk menatap semesta kenyataan ini. Itu dari Allah, dan Allah dekat dengan kita, dan kita sudah berjanji dengan Allah. Kita ini tergantung pada Allah, ya tibi Allah, tapi tetap aja jalannya masih zigzag juga, kadang ingkar, kadang kembali, kadang mutar-mutar, sehingga pada akhirnya kita menjauh dari Allah. Nah, dalam keadaan demikian, Allah sudah kecam, sudah murka, nggak juga berubah, nggak juga kembali dari perjalanannya yang panjang itu. Maka Allah berikan, ada istilahnya istidrat. Istidrat adalah Allah biarkan kita. Ada pembiaran sikap Allah. Allah biarkan kita. Sudah diberi ingatan, beri nikmat yang banyak, sudah diberikan berbagai isyarat-isyarat, tidak juga kita dengar, maka Allah malah beri betul dia, yaitu berbagai kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Seperti kita temui dalam surah Al-An'am misalnya, Allah katakan wa iza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha. Ketika Allah hendak menghancurkan satu kaum, sekelompok orang atau seseorang, Allah ulur dia, Allah beri dia berbagai kesenangan, kenikmatan yang lebih dari manusia lainnya. Tapi hati-hati, itu istilahnya mutrafiha. Mutrafiha itu dari kata dasarnya trafiha, yaitu bahagia. Sedangkan mutrafiha itu kebahagiaan yang diberikan Allah. Jadi sehingga dengan kebahagiaan itu manusia lupa diri. Di saat mereka lupa diri atas nikmat Allah ini atau anugerah Allah ini, maka di sanalah Allah berikan, yaitu hukuman yang merupakan puncak daripada apa yang diberikan sebagai sanksi pada kita, yaitu azab dan bala. Itulah tadi mutrafiha itu papas sakupiha pahakko alaihal kaulu pada marnaha tatmira. Jadi setelah Allah berikan mutrafiha, trafiha itu tadi, maka kemudian papas sakupiha, maka Allah perintahkan pasukannya ya kepada kita, artinya menghukum kita dalam kehidupan dunia ini. Papas sakupiha pahakko alaihal kaulu pada marna tatmira. Dengan cara Allah hancurkan kita, Allah musnahkan kita, Allah habiskan kita sehancur-hancurnya, semusnah-musnahnya, serendah-rendahnya. Nah, itulah cara Allah melakukan tindakan-tindakan reward ataupun punishment kepada kita semua, dari zaman ke zaman, dari
masa ke masa, karena sejarah adalah perulangan. Yang berbeda itu hanya perlakunya, tapi sikapnya sama. Kejahatan, kemungkaran, atau kezaliman. Itu 3 itu saja yang dilakukan oleh manusia dalam sepanjang kehidupan, dari segala atau perjalanan umat yang ada di dunia. Nah, kemudian kita lihat pada bagian akhir, siapa yang ditugaskan Allah sebagai eksekutor di dalam memberikan penghakiman itu, atau mengeksekusi daripada keingkaran kita, kezaliman kita dalam kehidupan ini. Antara lain yang saya temukan dari Al-Quran juga menggunakan tafsir Tabari ini, pertama air. Air ini ditemukan dalam perjalanan umat yang lalu adalah seperti umat Nabi Nuh dan juga Nabi Musa. Juga Nabi Nuh dengan banjir bah yang besar, Nabi Musa di mana Fir'aun dan sekutunya itu dibelah laut, kemudian air laut menyatu kembali. Ini senjatanya Allah yang ditugaskan, makhluknya Allah yang ditugaskan sebagai senjata bagi Allah untuk mengeksekusi kita semua. Yang kedua, angin dan petir. Kita temukan dalam sejarah Al-Quran juga, Tabari mengatakan, yaitu kaum Nabi Hud, yaitu kaum Ad. Kaum Ad ini juga dihancurkan oleh Allah melalui angin dan petir. Yang ketiga, melalui api. Ini juga dihancurkan oleh Allah umat Nabi Lut, kaum Sodom, atau juga kaum Gomorrah. Sodom yaitu LGBT. Nah, tadi yang saya katakan, mereka yang tidak bisa membedakan laki dan perempuan. Ayam saja bisa membedakan mana ayam betina dan ayam jantan, tapi kok manusia nggak bisa membedakan mana jantan dan betina gitu kan. Dihancurkan melalui api. Nah, apakah api ini juga merupakan pengulangan kasus yang terjadi di Los Angeles, California? Kita nggak tahu. Yang jelas kata Allah dalam Al-Quran, sejarah adalah perulangan. Artinya kalau sudah puncak kemarahan Allah, inilah senjata-senjata yang dimainkan, yang ditugaskan untuk mengeksekusi manusia di muka bumi, kemudian mengganti manusia yang lain, mengganti satu kaum yang lain. Nah, kalau masa-masa lalu itu mengganti kaumnya, mengganti kaum yang lain. Kalau sekarang nggak ada lagi kaum yang diganti. Kita adalah umat yang terakhir, umat penutup, yaitu umat Rasulullah SAW. Nah, api adalah salah satu contoh yang digunakan Allah menghancurkan kaum Lut, yaitu kaum Sodom, Sodomi itu ya. Nah, yang keempat, tanah, batu, dan debu. Seperti misal kita mengenal ada gempa, kemudian lagi tanahnya bergeser, retak, tenggelam, dan sebagainya. Ini juga pernah terjadi pada kisah Nabi Saleh, yang dikenal gempa bumi yang luar biasa menghancurkan kaum Samud. Yang kelima ada lagi mereka yang dihukum menjadi babi, malah jadi monyet. Ada juga yang kisah ular ya pada masa Nabi Musa ini, yaitu pada kaum Bani Israel. Yang paling banyak disiksa, diazab itu sebenarnya Bani Israel. Mulai dari Nabi Musa itu Israel sudah menderita sebenarnya. Maka itu kalau sekarang mereka mencak-mencak, mereka sudah merasa merdeka dan bebas. Tidak ada lagi yang bisa mengendalikan mereka di muka bumi ini. Tuhan pun mereka bohongin gitu. Tuhan pun mereka abaikan. Nah, inilah menunjukkan bahwa mereka ingkar. Maka kalau pada masa Nabi Musa itu selain musibah-musibah, selain bala bencana diberikan, tapi mereka malah ada yang ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat, dapat tugasnya itu jadi babi, jadi monyet, jadi celeng. Selain jadi fisiknya, juga perilaku mereka kayak babi gitu. Babi itu kan tidak punya malu, tidak punya lagi harga diri, tidak punya kemuliaan dan kehormatan. Orang menjual dirinya dengan sangat rendah, dengan segala cara. Kemudian dia jadi monyet. Monyet itu apa perilakunya? Serakah, tidak pernah puas dalam hidupnya, ingin dapat 1, 2, ingin 3, dan seterusnya. Itulah monyet. Demikian juga ular yang selalu melilit, juga selalu menganga, dan kemudian sudah dapat diam, tiarap, tapi dia memangsa segala makhluk yang di luar dirinya. Nah, inilah sejarah-sejarah yang pernah Allah kisahkan di dalam dia mengeksekusi manusia dengan berbagai senjatanya atau makhluk-makhluk yang sudah diprotapkan oleh Allah SWT. Demikian juga pada masa Nabi Isa ada virus yang tidak terobati,
sehingga hanya Allah yang memperbaikinya dengan tobat nasuhanya kaum Nabi Isa alaihissalam sebagian ya. Nah, lagi-lagi Bani Israel juga ini. Jadi banyak sekali yang diberikan bala bencana itu pada Bani Israel ini. Maka itu kalau mereka bengis, sekarang kita saksikan itu, jadi mereka kena sudah lama tertindas. Jadi orang-orang yang memang ditindas dalam sejarah itu. Kemudian ada juga yang dibinasakan oleh burung ya pada masa Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dan masa-masa khalifah juga pernah terjadi demikian. Seperti misalnya kasus Abraham, bukan Abraham Somat ya, Abrahah ya, yang kita kenal dengan burung ababil itu, menghancurkan tentara bergajah. Demikian juga yang lain-lain seperti virus-virus, hama, ulat, belalang, keong mas kita dengar. Itu semua adalah senjatanya Allah, pasukannya Allah ketika dia mengeksekusi manusia dalam kehidupan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, saya menutup dengan ayat yang kita temui dalam surah Al-Baqarah, di mana berbunyi di sini adalah kaifa takfuruna billah. Allah ingatkan bagaimana kamu kok bisa ingkar dengan Allah. Mengapa kamu kok tega-teganya ingkar dengan Allah? Padahal kamu sudah janji, kamu ya'ti bihallah, kamu itu Allahus Somad, meminta hidup pada Allah, dan kamu itu memohon pertolongan pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya lagi kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Allah kamu mengabdi dan juga memohon pertolongan, perlindungan, bersandar. Tapi kok kamu bisa kaifa takfuruna billah? Ini Allah tantang kita. Kok bisa-bisanya kamu itu ingkar, mungkar, zalim kepada Allah dan pada makhluk lainnya. Wa kuntum amwata fa'ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kok bisa ingkar pada Allah? Padahal kamu itu tadinya mati, lalu Allah hidupkan kamu, kemudian matikan kembali, lalu Allah hidupkan kembali. Kemudian kepada Allah lah kamu akan kembali selamanya. Nah, kita 2 kali mati loh Bapak Ibu sekalian. Mati pertama memang betul-betul ketika dalam rahim ibu kita. Ketika kita belum ditiupkan ruh, itu masih dalam keadaan mati. Hidupkan oleh Allah ketika kita lahir ke dunia. Kemudian mati lagi di dunia ini, karena akhir ajal kita sampai. Nah, kemudian Allah hidupkan kembali, bangkitkan kembali di akhirat sana, di alam kubur, barzah, sampailah nanti yaumil qiyamah, ketika kita mempertanggungjawabkan segala apapun perilaku perbuatan kita di muka bumi Allah ini, apakah sesuai dengan janji kita, yaitu alastu birrabbikum, atau kita sami'na wa asoina, kita mendengar, kita berjanji, tapi kita ingkari janji kita dalam kehidupan. Padahal Allah sudah katakan kita semua adalah ya'ti bihallah, tapi tega-teganya kita kata Allah, takfuruna billah, ingkar kepada Allah. Barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.